kembali lagi bersama kami dalam program talk show menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 melalui kurikulum 2013. Kita masih berbincang mengenai beban belajar kurikulum 2013 bersama Pak Denny, bersama Ibu Suharti. Baik, Pak Denny, kalau secara signifikan perbedaan antara beban belajar kurikulum baru ini di tiap jenjangnya itu apa ya Pak ya? Iya, memang sangat kontras sekali ya dari segi jumlah menitnya. Kalau jumlah minggunya sama, tahun kan 365 hari di mana sama ya. Cuma dalam hal ini pengelompokan untuk SD itu 30 menit. Ya, sampai 35 menit per jam pelajaran. Nah, ini kan bedanya situ. Artinya apa? Minggunya kan semakin sedikit. Walaupun 40 minggu ya karena 30 menit ya sedikit sebenarnya. Karena apa? Tadi bebannya juga jumlah mata pelajaran juga ya memang sedikit. Itu di SD atau MI sama satu jenjang. Kemudian di SMP mulai nambah 5 menit lah durasi space alokasi jam pelajaran, jadi antara 35 menit sampai 40 menit. Itu SMP. Nah, ini sudah berbeda tadi dengan sekolah dasar ya. Nah, kemudian bagaimana di SMA juga sama. 40 menit sampai 45 menit sama juga ada bedanya di situ. Karena apa? Jumlah mata pelajaran juga berbeda, nambah. Kemudian SMK juga sama. Nah, sebenarnya kebijakan di dalam kurikulum 2013 mengenai kebijakan sekolah boleh nggak nambah jam, boleh nggak nambah hari, boleh nggak nambah minggu, bukan nambah semester. Kalau nambah semester berarti terlambat kelas 1 masa jadi kelas 1 terus. Artinya di kurikulum 2013 ini sekolah diberi keleluasan untuk nambah jam pelajaran. Angka toleransinya? Toleransinya di luar materi pelajaran yang tidak terselesaikan berapa menit. Kemudian di luar per minggu setiap mata pelajaran berapa minggu. 1 minggu minimal. 1 minggu kali 35 kali 40 menit kalau SMA, 45 menit. Kalau SMP 35 menit kan lumayan 1 minggu itu. Silakan mau hari apa. Boleh. Tapi tidak boleh itu nambah tahun pelajaran, nambah semester gitu kan. Kalau di perguruan tinggi boleh nambah semester, kalau di sekolah nggak boleh. Ya, intinya itu. Jadi keleluasaan diberikan dalam kurikulum 2013 setiap jenjang, tetapi tidak berarti kebablasan nambah semester atau tahun pelajaran. Jadi kalau mengenai beban belajar di kurikulum baru ini yang signifikan adalah di tiap jenjangnya lebih ke masalah jam pelajarannya. Ya, waktunya ya Pak ya. Nah, kalau tadi sempat diberikan penjelasan seperti apa kalau untuk jenjang SD beban belajarnya, kalau untuk jenjang SMP seperti apa? Nah, kita lihat untuk SMP ya. Coba kita lihat untuk SMP ini beban atau tantangan untuk para bapak dan ibu guru dan siswanya, kita bisa mempelajari untuk kelas rendah mungkin kelas 7 ya sampai dengan kelas 9 ini rata-rata jumlah jam pelajaran itu adalah 38 jam ya, 30 jam pelajaran. Nah, durasinya per jam pelajaran adalah 40 menit ya untuk SMP. Kemudian bagaimana dalam satu semester pembagian minggunya 20 minggu per satu semester. Jadi sudah kita ketahui jam pelajaran 38 jam di kelas 7 8 9. Kemudian jumlah menit per jam pelajaran 40 menit. Dan berapa minggu per satu semester ada 20 minggu. Itu minimal ya. Nambah Pak minimal 18 boleh. Nambah 21 kalau memungkinkan ya silakan 1 minggu boleh. Tapi tidak boleh terlewat dari jadwal untuk UAS mungkin ya. Atau ujian semesteran. Tidak boleh. Orang lain sudah ujian semester, ini masih belajar. Nah, ini bocor nilai bocor soal gitu ya. Nah, kemudian di kelas 9, kelas akhir atau mungkin kelas 3 SMP ya dulu. Ini paling banyak nih 20 minggu ini boleh di semester ganjil ya. Artinya kalau sudah di semester genap biasanya dihadapkan dengan ujian kelulusan. Nah, ini berarti semesternya pendek ya. Jadi nambah minggu itu adalah di minggu ganjil ya. Atau semester ganjil atau istilahnya semester 1. Nah, jangan di semester 2. Karena semester 2 biasanya kenaikan kelas, kelulusan itu dihadapkan kepada siswa-siswa kita. Jadi sulit untuk nambah. Kalaupun ada istilah mungkin nambah jam pelajaran di luar jam asli terjadwalnya.
mungkin dari jam 6 sampai jam setengah 8 itu masih boleh. Tapi kalau minggunya itu tidak boleh, itu di semester genap atau semester 2. Nah, kemudian beban belajar di kelas 9 ini atau kelas tinggi ini di jenjang SMP sedikitnya 14 minggu dan paling banyak 16 minggu untuk semester 2 atau semester genap. Tadi semester ganjil kan 18 sampai 20. Kalau semester ganjil, kalau semester genap berarti 14 sampai 16. Jadi ada perbedaan. Kalau ditotalkan dari 18 tambah 16 ya minggunya berarti 34 minggu. Nah, ini sebenarnya masih kurang. Karena di SMP ini diberikan space waktu sampai 40 minggu. Berarti ada 2 minggu lagi rata-rata. 2 sampai 4 minggu rata-rata cadangan untuk Bapak dan Ibu guru di SMP ini untuk memberikan jam pelajaran tambahan. Demikian ini. Kalau Ibu sebagai seorang guru melihat kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD dikaitkan dengan beban belajar seperti apa nih Bu? Sebetulnya nggak ada masalah karena di sekolah kami itu ada tambahan jam belajar. Dan itu kita pulang itu sampai jam ke-9, ke-10 itu nggak masalah. Dalam 1 minggu itu ada 42 jam. Dan malah ada yang di luar itu ada enrichment Pak. Boleh ya kami menambahkan enrichment untuk misalnya untuk anak-anak akselerasi, apalagi yang jumlah jamnya kurang itu biasanya untuk mata pelajaran eksak itu ada enrichment di luar jam wajib seperti yang teman-teman lain belajar, tetapi pada saat selesai sholat Jumat atau hari Sabtu itu dibolehkan ya Pak ya? Iya, dimanfaatkan. Iya, itu jadi untuk enrichment, pengayaan. Ya, ya memang sesuai dengan jenjangnya. Mungkin Ibu di jenjang sekolah lanjutan atas ya, di SMA atau SMK, memang ini space waktu sampai 48 minggu ya. Atau mungkin jam pelajaran juga tambah 5 menit lagi, bukan 40 tapi 45 menit ya. Kemudian tadi ada waktu setelah atau sebelum Jumatan yang siswa perempuan biasanya itu boleh diberi pengayaan atau enrichment tadi. Nah, ini semuanya kalau kita kumpulkan pengayaan-pengayaan ini berapa menit, berapa jam pelajaran, berapa minggu, ini bisa menjawab alokasi kebijakan yang dicantumkan dalam kurikulum 2013 untuk jenjang SMA. Jadi jenjang SMA ini 45 menit, sangat leluasa materi yang disampaikan. Kalau tidak cukup itu di pengayaan. Nah, apakah nanti permasalahannya terjadwal atau secara hidden kurikulum tiba-tiba? Karena kebutuhan, karena tuntutan orang lain sudah mengagendakan ujian atau menyiapkan dalam rangka UN. Biasanya begitu di kelas atas ini SMA, biasanya SMK. Nah, ini boleh terjadwal. Artinya sisa-sisa jam pelajaran yang tersisa dari yang reguler itu kita bisa jadwalkan khusus di akhir semester menjelang UN. Misalnya 2 minggu. Kumpulan-kumpulan enrichment, kumpulan-kumpulan materi pengayaan, semua mata pelajaran yang di UN kan biasanya boleh di situ. Dan itu berarti menjawab alokasi yang disediakan berdasarkan kebijakan kurikulum 2013. Nanti kita bahas bagaimana pemetaan untuk beban belajar di tingkat SMA ini. Jadi untuk Bapak dan Ibu guru di SMA atau SMK atau MA, ini ada upaya-upaya yang harus secara fokus mengantarkan siswa-siswa kita dengan beban belajar dan alokasi yang tersedia secara maksimal untuk membekali UN. Kalau sekarang ini jam belajar yang ditetapkan itu sudah ekivalen dengan penyelesaian materi ajar yang diharapkan guru siswa? Ya, sudah barang tentu ini merupakan hasil uji coba ya. Jadi di kurikulum 2013 ini tidak serta-merta hanya begitu saja mencantumkan menit-menit sekian jam pelajaran, menitnya sekian. Tapi ini sudah dipetakan. Bahkan di dalam dokumen kurikulum tersebut sudah strukturnya itu sudah terlihat, pemetaannya sudah terlihat, semester, kelas, jam, alokasi waktu itu sudah jelas. Nah, tinggal bagaimana menyikapinya. Apakah ini harus saklek, statis, kita terima seperti itu? Kalau tadi Ibu menyampaikan ada enrichment, sudah barang tentu ini ditambah. Kalau dikurang ini, kalau saya rasa Bapak dan Ibu guru tidak ada yang meminta diskon ya, mengajar ya. Saya Pak 1 jam pelajaran sajalah. 1 topik ini selesai, dijamin siswa kita pinter semua. Nggak ada yang begitu barangkali ya. Tapi mohon dimanfaatkan kebijakan ini. Artinya bukan berarti wah Pak ini berarti siswa kita tidak smart. Siswa-siswa kita belajar tidak, kompetitornya tidak ketat, longgar, leha-leha. Karena apa?
udah diberitahu ada jam pelajaran, bukan berarti begitu juga, tetapi justru tadi ingin ditambah pengayaannya, ingin ditambah enrichmentnya, ingin ditambah kompetensi-kompetensi inti oleh kompetensi-kompetensi imbasnya, kompetensi tambahannya. Kalau di SMK, SMA ini sangat penting, ya. Karena apa? Mereka selain yang reguler itu dihadapkan kepada tuntutan menyelesaikan soal-soal ketika kita mau tes ke perguruan tinggi ya untuk SMA ini. Mungkin saja soalnya itu ya mohon maaf tidak sesuai atau mungkin pengayaan dari mata pelajaran yang distrukturkan di kurikulum. Contoh misalnya ada istilah dulu yang kelompok IPA ini ada matematika IPS pada kelompok IPA, atau sebaliknya kelompok IPA ada matematika IPS. Nah ini kan harus diajarkan, harus dibahas di jam pelajaran tambahan. Menurut saya ini lebih leluasa Bapak dan Ibu guru untuk menyampaikan karakteristik materi tadi. Apalagi di SMK. SMK kan mau kerja, mau ada tes unjuk kerja. Apakah ada materi unjuk kerja? Nggak ada. Ini merupakan perpaduan yang generik, umum, dan nanti kelompok C itu di SMK itu ada istilah mata pelajaran kelompok C. Profesionalisme. Mau jadi apa? Ini semua membutuhkan materi yang sifatnya sangat luas untuk segi tuntutan waktu, alokasi. Ini yang menjadi titik tolak bagaimana beban belajar di kurikulum 2013 ini kita petakan sedemikian rupa, per jenjang, begitu. Oke. Kalau tadi sempat disampaikan seperti apa untuk di jenjang SD, SMP. Nah, kalau di jenjang SMA seperti apa nih Pak materi bahan ajarnya? Baik, para pemirsa khususnya guru-guru termasuk Ibu yang hadir di studio ini mungkin juga di rumah masing-masing ada pemetaan kurikulum jenjang SMA. Tadi kita SMP seperti itu, dari alokasi waktunya juga hanya 40 menit. Nah, di SMA kita lihat jumlah minggunya itu paling sedikit 14 minggu untuk semester ganjil ya. Sampai 16 minggu untuk semester ganjil. Untuk semester 2 atau genap 18 sampai 20 nanti. Nah, kita lihat beban belajar ini untuk jenjang SMA ini akan disesuaikan dengan peta dan kelompok materi pelajaran atau kelompok jumlah bidang studi kalau dulu. Nah, kita bisa lihat bahwa di SMA ini dulu dikenal dengan kelompok IPA, kelompok IPS, bahkan ada kelompok bahasa dan sastra atau kelompok sosial campuran. Karena nanti dihadapkan dengan soal-soal yang menuntut uji kompetensinya itu campuran. Nah, mungkin dulu alokasi waktu di sekolah tidak disampaikan untuk khusus istilahnya campuran tadi ya. Jadi hanya ada IPA IPS, tetapi ada yang mix antara IPA IPS. Sering kita kenal dengan IPC. IPC zaman saya dulu IPC. Nah, IPC ini IPA IPS digabung. Nggak ada itu alokasi waktunya dulu. Nah, sekarang di kurikulum 2013 itu disediakan. Artinya apa tadi? Materi-materi pelajaran dengan alokasi waktu yang mungkin tepat atau sesuai. Kemudian ada sisa. Nah, sisanya ini kita sisihkan untuk menyampaikan materi pelajaran mix tadi. Karena apa? Jumlah minggu jam pelajaran setiap mata pelajaran di jenjang SMA itu diberikan space waktu jam itu 68 sampai 72 jam pelajaran. Ini sangat jauh sekali dengan jenjang SD SMP. 78 maksimal waktu yang diberikan untuk Bapak dan Ibu guru menyampaikan sejumlah materi pelajaran di jenjang SMA, MA atau SMK. Demikian bedanya antara SD tadi 30 menit, SMP 35 menit, SMA ini sampai 40 dan 45 menit. Jumlah minggunya juga 14, 16, 18 sampai 20 maksimalnya di SMA. Jamnya juga sampai mulai dari 24 jam, 48 jam dan 78 jam. Jadi SD, SMP, SMA itu disesuaikan dengan skop sekuen jumlah mata pelajaran. Inilah Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing bahwa perbedaan alokasi jam pelajaran, jumlah mata pelajaran, jumlah minggu per jam pelajaran, jumlah semester. Kalau jumlah semester mungkin sama, tetapi ini patut disikapi oleh Bapak dan guru berkenaan dengan beban, tantangan, barangkali itu. SMA dengan SMK ada perbedaan? Ya,
Ada perbedaan? Ada? Pasti ada. Ditahan terlebih dahulu, seperti apa perbedaannya nanti akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.